Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa. Kini kita ikuti Jatim News Today edisi hari ini Rabu 6 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seperti biasanya beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita akan buka catatan dari Hilda Azura dari Suara Gresik tentang wisata Wagos ya di kawasan Gresik yang jadi alternatif pembelajaran tatap muka. Dan tentunya di sesi terakhir nanti kita akan coba update kabar terbaru tentang PON ke-20 Papua. Dan sahabat, program ini juga ditayangkan secara serentak di 4 LPPR Radio Jawa Timur selain di Suara Sidoarjo, yakni Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, dan Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita ikuti informasi pertama. Coba kita buka catatan dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar lebih dari 166.000 dosis vaksin sudah disuntikan oleh layanan gerai mobil vaksin Polresta Sidoarjo. Selengkapnya Panji Harto, silakan. Sahabat, dalam rangka percepatan vaksinasi massal pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo sejak Juli lalu luncurkan gerai vaksin mobile Polresta Sidoarjo. Tercatat ada lebih dari 166.000 warga yang telah divaksin, baik itu dosis pertama maupun dosis kedua. Ibtu Ruwandi, perwira urusan kesehatan Paurkes Polresta Sidoarjo, saat ditemui dalam kegiatan gerai vaksin mobile Polresta Sidoarjo di Gor Delta Sidoarjo, Selasa 5 Oktober 2021 menyampaikan, gerai vaksin mobile Polresta Sidoarjo ini akan terus ada hingga pandemi selesai. Bisa kami jelaskan bahwa kegiatan vaksinasi keliling dengan menggunakan gerai vaksin mobile hari ini kita laksanakan di parkir timur Gor Delta Sidoarjo. Adapun untuk target sasaran hari ini kita sediakan sesudah jumlah 200 dosis bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi dosis 1 maupun dosis 2. Kami himbau untuk hadir di kegiatan vaksin kita yang digelar pada hari ini. Sejauh ini semenjak adanya kegiatan vaksinasi mulai bulan Juni sampai dengan sekarang, bulan Juni, bulan vaksin sejumlah 166.250 orang. Itu terdiri dari 2 dosis. Untuk dosis 1 kurang lebih 96 ribuan, sisanya dosis 2. Untuk kegiatan gerai mobil vaksin yang digelar oleh Polresta Sidoarjo ini batas waktunya ya sampai pandemi selesai. Sampai dengan kegiatan vaksinasi kita tercapai dan kemudian pemerintah untuk menghentikan kegiatan vaksinasi, ya itu kita berhenti. Sahabat, data yang dihimpun Satgas COVID-19 pada 29 September 2021, jumlah penduduk Indonesia yang sudah disuntik dosis pertama ada lebih dari 89 juta orang dan lebih dari 50 juta orang untuk vaksin dosis kedua. Ini berarti vaksinasi dosis pertama sudah menjangkau lebih dari 43% dan lebih dari 24% untuk dosis yang kedua dari target vaksinasi kurang lebih 208 juta orang. Capaian vaksinasi ini berkat usaha optimal dan gotong royong dari semua pihak, terutama TNI Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta yang ikut membantu. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar lebih dari 166.000 dosis vaksin sudah disuntikan oleh layanan gerai mobil vaksin Polresta Sidoarjo. Baik, sahabat, dari Sidoarjo kita bergeser ke Gresik. Ada rekan Hilda Azura dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar wisata Wagos jadi alternatif pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Selengkapnya Hilda Azura, silakan. Sejumlah sekolah di Gresik, Jawa Timur menerapkan beragam model pembelajaran tatap muka PTM terbatas, diantaranya mengajak anak didiknya belajar di tempat wisata. Selain menanamkan nilai-nilai kecintaan lingkungan, juga untuk mengobati rasa kangen setelah lebih dari 1 tahun belajar secara daring. Keseruan mewarnai aktivitas pembelajaran tatap muka di Wahana Wisata Alam Gosari Wagos yang dilaksanakan Madrasah Ibtidaiyah MI Islamiyah Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Model pembelajaran di alam terbuka ini mendapatkan sambutan antusias siswa setelah lebih dari
dari 1 tahun mengikuti pembelajaran secara daring. Tidak sekedar belajar, karena para siswa juga berkeliling menyusuri wahana wisata dengan menumpang kereta kelinci yang disediakan sekolah. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan sejalan dengan penurunan level PPKM di Gresik yang telah memasuki level 1 atau zona hijau. Solihah, guru pembimbing, mengatakan model pembelajaran ini untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan lingkungan pada anak-anak. Misbaud Dawam, pengelola Wagos, mengatakan menyediakan berbagai fasilitas untuk aktivitas pembelajaran, di antaranya lapangan yang luas, dana buatan, rumah joglo, taman bunga, hingga panorama yang indah. Model pembelajaran alam terbuka kini semakin tren di masa pandemi. Selain menerapkan prokes secara ketat, sejumlah pengelola wisata juga menyediakan beragam fasilitas pendukung yang memadai. Saya Hilda Azura dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Hilda Azura dari Suara Gresik. Hari ini berbagi kabar wisata Wagos jadi alternatif pembelajaran tatap muka di masa pandemi. Baik sahabat, untuk informasi selanjutnya dalam Jatim News Today kali ini kita coba buka catatan dari Madiun. Ada rekan Amanda dan Hayu Hamijaya dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar DPRD dan pemerintah Kota Madiun gelar rapat paripurna membahas Raperda Kota Madiun APBD. Selengkapnya, Amanda dan Hayu Hamijaya, silakan. Rapat paripurna membahas Raperda Kota Madiun tentang APBD tahun anggaran 2022 digelar. Dalam agenda itu, fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tersebut. Perwakilan 7 fraksi di DPRD Kota Madiun satu persatu menyampaikan pendapat dan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh pemerintah Kota Madiun, serta menjadi penyempurna atas isi dari Raperda Kota Madiun tentang APBD tahun anggaran 2022. Menanggapi pertanyaan dari fraksi DPRD, Wali Kota Madiun Maidi menyambut baik. Menurutnya, pertanyaan yang diajukan akan memperjelas kebijakan yang telah ditetapkan Pemkot sebelumnya. Selain itu juga akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu yang menjadi pembahasan fraksi DPRD adalah terkait kegiatan vaksinasi guna mencegah penularan COVID-19. Tepatnya terkait anggaran vaksinasi jika tahun depan sudah tidak ditanggung oleh APBN. Menurut Wali Kota, Pemkot Madiun siap mendanai program tersebut dengan APBD. Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa dana belanja tidak terduga atau BTT yang dimiliki Pemkot Madiun senilai 65 miliar rupiah. Anggaran ini hanya dapat digunakan jika terjadi bencana, seperti pandemi saat ini, serta tidak boleh dialokasikan untuk belanja lainnya. Bagus ya, artinya konstruksi pertanyaan itu mengarah kebijakan-kebijakan yang mungkin belum sempurna. Maka mengingatkan, memberikan rekom, minta penjelasan. Ya ini yang benar. Sehingga bahwa kemajuan Kota Madiun itu kemajuan eksekutif legislatif. Namanya pemerintahan. Jadi pemerintahan ini tatkala keberhasilan kota, ya keberhasilan eksekutif legislatif semuanya. Sehingga kalau ada kurang jelas, ya saya jelaskan. Kalau mungkin ada yang menyimpang aturan, tolong luruskan aturannya seperti ini. Ini bagus, luar biasa. Saya terima kasih sekali dengan pola-pola pikir seperti ini, bahwa kita sadar tugas pokok fungsi kita itu pemerintahan itu harus landingnya bagus. Nah, hasil akhir masyarakat itu sejahtera. Nah, di samping masyarakat itu sejahtera, maka kota ini menjadi percontohan untuk kota lain. Itu kuncinya. Jadi kita menuju yang terbaik itu, terbaik kota kita, juga terbaik untuk dibandingkan dengan kota lain. Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Baik, terima kasih rekan Amanda dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar DPRD dan Pemkot Madiun gelar rapat paripurna bahas Raperda Kota Madiun APBD tahun 2022. Ya, baik sahabat, untuk sesi selanjutnya kita akan ikuti informasi seputar PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua.
Ya, baik, sahabat. Untuk informasi pertama, kita coba buka catatan dari Sekretaris KONI Kabupaten Sidoarjo. Ada Aris Widoyoko yang akan berbagi kabar terbaru tentang perjuangan tim Jawa Timur di PON ke-20 Papua. Selengkapnya, Aris Widoyoko, silakan. Aktivitas dari tim KONI Kabupaten Sidoarjo dan juga KONI Provinsi dari kemarin, yang pertama mengikuti rilis dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif, Kemenparekraf, yang disampaikan menterinya Pak Sandiaga Uno, hubungannya dengan pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Jadi menurut informasi secara umum tadi pagi, Pak Sandiaga Uno mengatakan bahwa dengan diadakannya PON ke-20, maka sport tourism di Papua itu langsung berdampak ke mulai penuhnya hotel-hotel di Papua, wilayah Papua, terutama di Jayapura. Kemudian produk-produk UKM juga banyak terjual. Kemudian juga sektor yang berhubungan dengan potensi lokal, yaitu makanan ya, seperti ikan atau juga makanan-makanan tradisional, itu juga banyak diburu oleh dalam tanda kutip turis lokal. Nah, memang dampaknya adalah ke harga yang naik, tapi itu menjadi sesuatu yang otomatis pasti terjadi. Hubungannya dengan kenaikan okupansi hotel atau juga sarana yang lainnya memang akhirnya terjadi plus minus. Sebagai contoh, hotel-hotel yang ramai itu rupanya juga mungkin memang persiapannya belum sepenuhnya. Contohnya di Jayapura, karena di Jayapura contohnya tidak ada taksi yang biasa ada, seperti Grab atau Gokar, itu pun sangat terbatas. Jadi kalau dipanggil pakai aplikasi, memang belakangan justru sering tidak dapat. Kalaupun ada, itu yang bersifat pribadi dan harganya sangat tinggi. Sebagai contoh, harganya satu hari bisa mencapai antara 750 sampai di atas 1 juta untuk mobil, itu pun pagi sampai sore ya, mobil dengan sopirnya. Ini karena memang kebutuhan transportasi begitu tinggi hubungannya dengan adanya event PON ke-20 di Jayapura atau di Papua ini. Nah, tim yang datang ke sana, saya bersama teman-teman juga merasakan itu. Jadi sebagai contoh, kemarin malam waktu kami setelah datang ke beberapa relasi, kemudian mampir ke Mall Jayapura, pulangnya bingung karena sampai dengan mall tutup sekitar jam 10, tidak ada angkutan yang tersedia. Jadi yang menggunakan aplikasi tidak ada yang bisa datang, kemudian yang rental itu juga tidak semuanya bisa begitu saja didapatkan. Akhirnya memang ada pengalaman unik. Jadi kami mencarter angkot, padahal dari Mall Jayapura menuju hotel itu sekitar 30 km. Ya, akhirnya angkot itu kita charter 100.000 lah. Ya lumayan lah pengalaman begitu ya, pengalaman dan ngeri-ngeri sedap juga karena medannya kan berbukit-bukit. Tapi itulah dinamika yang cukup menarik, karena dengan pengalaman itu kami akhirnya tahu bahwa ternyata ada hal yang menarik, sisi yang lain yang cukup menarik. Jadi contohnya sopir dari angkot ini ternyata dia seorang mahasiswa jurusan hukum, jadi dia bekerja sebagai sopir, menjalankan MPU-nya, kira-kira begitu, tapi dia sambil untuk biayai kuliah, dan ternyata dia berasal dari Jawa. Nah, sambil dalam perjalanan dia juga layaknya seperti guide begitu ya, turis guide. Jadi dia menunjukkan bahwa di sini sedang ada event pameran, di sini sedang ada event bazar dalam hubungannya dengan rangkaian kegiatan PON yang diadakan di Papua, dan memang dia tahu gitu ya, ini isinya apa saja yang digelar di situ, apa saja dan seterusnya.
Kemudian yang hubungannya dengan kegiatan olahraga, untuk hari ini tim dari PON Jatim menyelesaikan beberapa pertandingan, contohnya seperti pertandingan dayung, kemudian pertandingan voli pasir, kemudian juga beberapa pertandingan yang lainnya ya, renang. Jadi ini beberapa pertandingan yang berhubungan dengan air, karena memang diakui bahwa Jawa Timur itu salah satu bidang cabur yang unggul itu yang berhubungan dengan air, banyak mencetak prestasi. Dan kabar yang terakhir yang kami dapatkan, ranking Jawa Timur naik lagi, hari ini naik lagi begitu ya, hari ini naik lagi. Nah, kurang lebih itu beberapa poin yang bisa kami sampaikan sebagai bahan. Nanti untuk lebih lengkapnya kita lengkapi lagi dalam video yang lebih detail lagi. Terima kasih. Iya baik, terima kasih rekan Aris Widoyoko selaku Sekretaris KONI Kabupaten Sidoarjo ya, yang hari ini memberikan laporan langsung perkembangan terbaru bagaimana perjuangan tim dari Jawa Timur untuk mengukir prestasi terbaiknya dalam PON ke-20 Papua. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke laporan atau informasi lainnya. Ada rekan Fadil Fatih dari kantor Berita Antara dengan kabar borong medali emas Jawa Timur kuasai cabang olahraga panjat tebing PON ke-20 Papua. Selengkapnya Fadil Fatih, silakan. Tim panjat tebing Jawa Timur pada 4 Oktober kembali menambah 1 medali emas dari cabang olahraga panjat tebing di gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20. Setelah Aan Afiansyah mengoleksinya dari nomor boulder perorangan putra di arena panjat tebing SP2 Mimika. Sehingga tim panjat tebing Jatim kini telah mengumpulkan 4 medali emas, di mana selain dari nomor boulder perorangan putra, 3 medali emas lain diperoleh dari boulder bergu putra yang terdiri dari Aan Afiansyah, Khoirul Anam, Fatur Roji, dan Muhammad Salim. Lead bergu putra yang terdiri dari Akbar Huda Wardana, Rindi Sukrianto, dan Fatur Roji, serta lead bergu putri yang terdiri dari Fitri Hartani, Karisma Ragil Rakasiwi, dan Khairul Umi Cahyani. Tidak hanya itu, 3 medali perak juga telah dikoleksi tim panjat tebing Jatim, masing-masing direbut dari nomor boulder bergu putri, speed mix, dan boulder perorangan putra. Kondisi tersebut membuat Jatim kini merajai kompetisi panjat tebing di PON Papua, di mana seperti diungkapkan Ketua Pusat Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia Jatim, Enu Kuswara, mereka sebenarnya hanya menargetkan raihan 5 medali emas. Kalau di kami ya pelatnas ini kan udah jalan Mas. Harapan kami ya ada dari hasil PON ini ya bisa dilihat oleh pengurus pusat atau pelatih pelatnas, potensi-potensi yang ada di hasil juara PON ya bisa untuk direkrut di pelatnas. Cabur panjat tebing sendiri masih menyisakan 6 medali emas untuk diperebutkan lagi, yakni dari kategori lead putra perorangan, kombinasi putra perorangan, speed record bergu putra, boulder putri perorangan, kombinasi putri perorangan, speed record bergu putri, dan lead campuran bergu. Dari Mimika, Papua, Pak Fadipati, kantor Berita Antara mewartakan. Baik, terima kasih rekan Fadil Fatih dari kantor Berita Antara. Borong medali emas Jawa Timur kuasai cabang olahraga panjat tebing di PON ke-20 Papua. Untuk selanjutnya kita beralih ke informasi yang lain. Ada rekan Hendrik Julius dari kontributor Jayapura berbagi kabar pegang rekor tidak pernah kalah tim sepak bola Jawa Timur juara di grup B dan lolos ke babak 6 besar. Selengkapnya Hendrik Julius, silakan. Dari Stadion Mahachandra Uncen, Jayapura, Anda sedang menyaksikan laga Jawa Timur melawan Sumatera Utara. Di pertandingan kali ini, Jawa Timur menggunakan kostum berwarna hijau dan Sumatera Utara berwarna putih. Sejak awal babak pertama dimulai, kedua tim menerapkan strategi menyerang sehingga membuat pertandingan sore hari ini cukup menegangkan. Dan akhirnya pada menit ke-25,
Rizky Renaldi berhasil mencetak gol pertama untuk Jawa Timur. Usai kebobolan, Sumatera Utara harus kehilangan satu pemainnya, Kevin Erwihas, karena kartu kuning kedua. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Jawa Timur. Di babak kedua, kedua tim tidak menurunkan tempo permainan. Kedua tim saling menyerang sejak awal pertandingan babak kedua dimulai. Peluang demi peluang banyak diciptakan oleh kedua tim pada babak kedua ini. Namun sayang, serangan-serangan mereka masih belum menemukan sasaran yang tepat. Jawa Timur akhirnya berhasil menambah keunggulan pada menit ke-80. Berawal dari serangan balik, Faisal Yunus yang menerima umpan dari Dian Sasongko berhasil mengecoh kiper Sumatera Utara dengan sepakan akuratnya ke sisi kiri gawang. Skor 2-0 untuk Jawa Timur. 2 menit berselang, Jawa Timur mendapatkan hadiah penalti atas handsball dari Fardan Asmi. Kiper Jatim, Diki Agung Setiawan, menjadi algojo yang mengeksekusi penalti ini. Sayang, tendangannya masih membentur mistar gawang. Hingga peluit akhir babak kedua ini dibunyikan, tidak ada lagi gol yang tercipta pada pertandingan ini. Meski kalah pada pertandingan ini, Sumatera Utara tetap lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up. Sedangkan Jawa Timur menyandang status juara grup di grup B ini dengan tidak pernah mengalami kekalahan satupun. Salam olahraga, sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Baik, terima kasih rekan Hendri Julius dari kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar pegang rekor tidak pernah kalah tim sepak bola Jawa Timur, juara di grup B dan lolos ke babak 6 besar. Baik sahabat, kita ikuti selanjutnya informasi dari Risma Erina, Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur masih memimpin klasemen medali panjat tebing. Selengkapnya Risma Erina, silakan. Kontingen Jawa Timur masih memimpin klasemen sementara perolehan medali cabang olahraga panjat tebing dengan koleksi 5 emas, 4 perak, dan 1 perunggu hingga perlombaan hari Selasa 5 Oktober 2021. Sehari sebelumnya, tim panjat tebing Jatim sudah memimpin klasemen dengan koleksi 4 medali emas dan 3 perak. Koleksi medali Jatim bertambah lagi usai perlombaan final nomor boulder perorangan putri, lead perorangan putri, dan lead MIK yang berlangsung di arena panjat tebing SP2 Mimika. Di nomor pendakian pendek perorangan putri, Jatim memperoleh 1 medali emas dan 1 medali perak, masing-masing melalui aksi Fitria Hartani dan Karisma Ragil Rakasiwi. Fitria mampu mengungguli Karisma dan wakil Jawa Barat Salsabila dengan pencapaian 1 kali puncak dan 3 zona. Sementara Karisma berada di peringkat kedua mengalahkan Salsabila yang sama-sama tidak mampu mencapai puncak pada perlombaan final itu. Akan tetapi, Karisma lebih unggul karena percobaan memanjatnya selama berada di dalam zona pendakian lebih sedikit dibanding Salsabila. Perlombaan final nomor boulder perorangan putri diikuti oleh 5 kontingen. Selain Jawa Timur dan Jawa Barat, ada Nurul Ikhomah dari Nusa Tenggara Barat, Julita dari Kepulauan Bangka Belitung, dan Apriana Nasution dari Sumatera Barat. Kontingen Jawa Timur juga memperoleh tambahan 1 medali perunggu dari nomor lead campuran melalui penampilan Rindi Supriyanto dan Pradeva Adelia. Risma Erina, Persada FM mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur masih memimpin klasemen medali panjat tebing.
Baik sahabat, sebelum kita akhiri Jatim News Today untuk kali ini, kami coba informasikan untuk Anda perolehan medali sementara yang didapatkan Provinsi Jawa Timur dalam PON ke-20 Papua. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari laman games.pon202021papua.com, per hari ini Rabu 6 Oktober 2021, untuk posisi Jawa Timur masih ada di posisi keempat dengan total perolehan medali sebanyak 93 medali yang terdiri dari emas 33, kemudian perak 31 dan perunggu 29. Sementara untuk posisi 5 besar, untuk posisi kelima diduduki Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan total medali 59. Kemudian posisi ketiga ada Papua dengan perolehan total medali 93. Dan posisi kedua ada Provinsi Jawa Barat dengan total medali 119. Dan posisi puncak masih diduduki oleh daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan total medali 113 medali. Ya sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today edisi hari ini Rabu 6 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa radio yang menyiarkan program ini secara serentak. Ada Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan Suara Sidoarjo. Akhir kata saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.